Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia, salam hangat, salam sehat buat semua saudaraku di mana saja berada. Ini kayaknya minta minum nih. Habis itu saya ingin memprediksikan masalah bulan, biar saudara-saudara saya tidak ada kejadian yang tidak baik. Yang saya mau prediksikan bulan Suro sama bulan Poso, ya. Suro dulu karena ini paling bahaya, ya, paling bahaya. Dan ini sudah saya eksperimen, kejadian-kejadiannya sangat banyak tepat. Memang Allah tuh maha besar. Ditunjuklah beberapa ratus tahun yang lalu para pandito, orang-orang yang biasa ngasah batin, yang biasa mendekatkan diri sama Tuhan melalui bumi dan langit. Mereka eksperimennya tepat, turun ke anak cucunya, turun ke lain-lainnya, kayak gitu ya, sampai ke kita ini. Jadi kadang-kadang orang ada yang nggak percaya, itu walahu alam. Yang penting saya di sini membantu untuk berhati-hati di dalam bulan Suro. Tidak main-main, tajam sekali, ya. Seperti artis yang kita lihat, ya, yang meninggal bersamaan. Itu saya prediksi dulu, saya sudah paham itu. Dia meritnya, pokoknya ini antara dua. Dia meritnya Suro, pindah rumahnya Mulut, ya kan? Waktu merit kan anak waktu itu kan belum ada, ya. Terus pindah rumahnya Mulut, ya kan? Anak kan juga belum ada, ya. Hanya orang dua yang ada. Anak setelah lahir di rumah itu, tapi kan bukan Mulut berarti kan? Nah, itu yang saya maksud, ya. Sangat bahaya. Suro dipakai pindah rumah akan terjadi kehancuran dalam ekonomi. Suro kalau nggak kuat merit, nanti dilihat bertahun-tahun ke depan itu nanti akan ada perceraian. Suro tidak baik untuk hal-hal yang penting. Tapi kalau berani silahkan, ya, silahkan kalau berani. Gak apa-apa kalau berani, walau alam. Saya kuat doa kok, saya kuat ini kok. Saya gak percaya dengan hari-hari seperti saya itu. Saya pun seperti itu dulu. Saya 30 tahun yang lalu saya tidak percaya dengan bulan-bulan. Saya merasa sudah mapan menurut saya, karena saya puasa aja 15 tahun, umur 20 sampai umur 35. Habis itu saya biasa tidur cuma 3 jam mulai dari umur 20, karena tirakat terus, ya kan. Bukan tirakat nonton TV, tirakat doa, bersujud, zikir. Saking kepinginnya ngasah batin yang hidup kita, yang hidup saya sengsara, aneh, ya kan. Saya hidupnya sengsara mulai kecil tuh. Mulai kecil saya, mulai bayi lahir saya sengsara. Saya dilahirkan dari keluarga yang punya, keluarga yang mampu. Tapi hidup saya sengsara. Semua tidak, saya aja sendiri yang sengsara. Ya itulah Allah memberi cobaan yang ternyata kita harus ngasah batin. Dibuat seperti itu sama Allah. Ibu saya mengandung saya, ini lari sebentar ya, di luar Suro. Ibu saya mengandung saya, betulnya kan 9 bulan 5 hari melahirkan. Ibu saya 10 bulan 10 hari melahirkan saya. Dan di situ ibu saya selalu kesakitan, ya kan. Waktu di Bandung, karena ayah saya juga seorang TNI, ya, perwira TNI juga, orang kebatinan juga, ayah saya kebatinan juga, ibu saya kebatinan juga, mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak umum. Ibu saya minta yang dinyidamin itu hewan, binatang, apa? Binatang yang buas, buaya. Ibu saya minta buaya 2, laki perempuan. Karena ayah saya kan waktu itu mungkin pekerjaan yang rawan-rawannya, ya, karena itu kan masih tahun berapa saya lahir, kan di bawah tahun 50, ya kan. Jadi di situ kan masih rawan. Mungkin ayah juga waktu itu masih komandan apa gitu kan. Nah, jadi untuk mencari buaya itu ayah sering kelupaan. Akhirnya ibu sakit sudah 10 bulan. Akhirnya ayah nekat untuk tirakat ke Pangandaran dengan cara-cara beliau. Saya nggak mau ceritakan di sini karena nanti aneh, disangkanya kita orang apaan gitu kan. Udah, soalnya orang belum tentu suka kebatinan.
Di situ ayah saya karena biasa tirakat, di situ ayah saya diberi sama Allah buaya satu. Anggap saja perempuan. Kurang satu lagi, ayah saya punya feeling, ada bisikan, ada wisik itu disuruh ambil ke Pelabuhan Ratu. Ayah saya ke sana, melek di sana 3 hari 3 malam, dapat lagi buaya satu lagi. Memang sudah diatur sama Allah. Di sana perempuan, sini laki, bawalah ke Bandung, ya kan? Waktu itu saya lahir di Bandung. Rumah saya di Jalan Haji Sapari, Jalan Haji Sapari nomor 27, ya kan? Waktu itu saya ingat sekali karena rumah model dulu kalau udah tingkat itu wah udah keren zaman tahun 50-an, 58-an gitu ya. Jadi lahirlah saya di Boromius, tapi sayangnya kelahiran saya ini tidak bagus karena udah 10 bulan 10 hari kelahirannya. Itu ibu saya melahirkan ini, yang lahir bukan seperti bayi tapi bola, seperti bola. Jadi saya lahir itu tidak bagus memang. Jadi seperti bola, gelundung itu ngelinding. Nah, akhirnya ke tempat yang satunya diterima sama ayah saya. Jadi bola ini bungkus gitu, maksudnya bayinya bungkus. Nggak nangis, memang namanya bungkus. Warnanya hijau karena sudah kelewat keracunan mungkin ya. Setelah dibuka sama ayah saya, karena ayah saya juga seorang spiritual, seorang paranormal, ibu saya juga seorang paranormal. Dibuka, saya udah hijau semua, usus pun hijau, muka juga hijau. Nah itu disangka ayah, mungkin itu saat itu disangka babi, sempat disangka binatang karena mungkin dosa ngambil buaya gitu ya. Nah di situ lahir saya seperti itu. Akhirnya si kecil ini pun tidak bahagia, ada saja. Saya titipkan ke eyang saya di Mojokerto, ayah saya di Bandung dinasnya, ya kan. Di sinilah kehidupan saya, tidak bagus, tidak manis, tidak bahagia, tidak happy. Padahal kalau dikatakan saat itu mapan-mapan orang tua karena perwira juga ya. Oke, habis itu di situ mulai saya menjajaki apa saja, karena waktu kecil pun saya sudah bisa ngelihat yang pocongan, genderuwo, kuntilanak, itu bisa ngelihat saya kecil. Saya bisa ngomong sama ibu-ibu itu ada ini, ada hantu ini, ada iya ibu saya tahu kan karena orang spiritual. Iya nak gitu. Jadi ayah ibu ini udah tahu kalau saya itu pasti nanti akan teruskan kebatinannya orang tua gitu. Keturunan lah ya, keturunan. Disitulah. Jadi hidup saya susah, sengsara. Terpaan dari Allah itu sangat menyedihkan, sehingga saya ingin mati, sehingga saya dewasa mati 2 kali hidup lagi, beda 10 tahun. Saya tahun 75 meninggal kecelakaan karena saya pengen mati. Saya suka balap motor, masuk jurang, mati. Udah berapa 3 hari ya hidup lagi ya kan, karena kan masih mungkin prediksi dokter apa saya nggak paham ya, tapi saya sudah di sono, udah kelihatan sono lah saya. Habis itu udah tahun 85 saya mati lagi, mati suri lagi, beda versinya. Nah, saat itu nanti akan saya jabarkan masalah saya pernah mati 2 kali. Yang di sini saat itulah saya mikir, alangkah kasihannya mereka itu kalau sampai salah pindah, salah kawin, salah buka usaha. Saya merasakan sedih karena hidup saya bukan happy, hidup saya prihatin. Makanya saya selalu bicara dengan Allah, bicara dengan bumi langit gitu. Waktu kecil itu memang saya tidak mau sama sekali untuk bohong. Waktu kecil itu untuk nyubit nggak mau saya, ya kan. Tapi biasa manusia kalau kita berbuat jujur malah kita yang dicubitin kan, Nah saat itu saya eksperimen, lama saya kuatkan. Bulan Suro, saya 20 tahun saya sudah praktek, saya sudah masuk di majalah-majalah ya. Bulan Suro, saya lihat setiap yang merit 3 tahun kejadian, 5 tahun kejadian, tidak enak semua. Ya. Bahkan ada yang 1 tahun sudah tidak ada, meninggal ya. Terus buat pindah rumah, buat perkawinan, buat buka usaha, hancur. Ingat, jangan pakai bulan Suro. Berdoalah yang banyak untuk bulan Suro.
ikhtiar mendekatkan diri sama Allah supaya kita diselamatkan dari semua mara bahaya, diselamatkan, dijauhkan dari godaan setan, roh dan lain-lain. Ini pun kalau percaya. Kalau tidak percaya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau bilang semua bulan baik, saya jawab sekarang, kenapa ada poso? Kenapa ada Ramadan? Nah, kalau rata baik kan rata dong, ya kan? Jadi manusia yang harus ikhtiar, manusia yang harus sensi itu manusia untuk surah, ya. Oke, saya nanti selanjutnya di season lain akan saya bicarakan masalah bulan puasa, ya, sama Syawal. Oke, semoga ini menjadi masukan saudaraku tercinta ke putranya, ke anak, ke putra, ke cucu, ya kan? Ini bisa dibuat pakem-pakem biar selamat, ya. Kita ikhtiar di dunia, semoga selamat juga di akhirat. Oke. Terima kasih dari Jengtini Official, mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa semuanya. Semoga Anda semuanya panjang umur serta walafiat, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.